Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yakni Tengku Mirza dan rekan saya Yudi Afandi serta rekan saya Joshua Tambunan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami tentang eh, sistem penghitungan laporan harian dari sebuah toko. Latar belakang dari kami membuat sistem ini ialah di dunia bisnis modern, kebutuhan akan sistem yang terstruktur dan terintegrasi menjadi semakin penting, terutama bagi bisnis barang harian yang memiliki transaksi harian tinggi dan ragam produk yang beragam. Dengan beragamnya produk yang dimiliki, apabila dikelola dengan manual, memiliki banyak masalah seperti proses transaksi yang lambat dan seringnya terjadi kesalahan pencatatan menyebabkan inefisiensi dalam operasional toko. Selain itu, proses pencatatan yang manual juga menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Maka dibutuhkan sistem berbasis komputer yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi, serta pelaporan keuangan harian. Salah satu aplikasi yang dapat membantu Anda lah Kasir Anda yang dirancang untuk mendukung manajemen transaksi sederhana di toko dengan fitur pencatatan penjualan, pemberian diskon, dan laporan penjualan harian. Kebutuhan akan sistem efektif semakin dirasakan seiring dengan meningkatnya persaingan di sektor perdagangan. Pemilik usaha memerlukan solusi yang praktis dan mudah digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam mencatat transaksi. Dengan adanya aplikasi seperti Kasir Anda, diharapkan proses pengelolaan toko menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, tujuan dari kami membuat sistem ini yang pertama ialah mengelola data toko secara efisien. Aplikasi untuk mencatat harga, stok, dan penjualan produk dengan mudah. Dan yang kedua, meningkatkan akurasi transaksi. Memastikan perhitungan total diskon, stok, dan yang lainnya dilakukan secara otomatis tanpa kesalahan manual. Dan yang ketiga, menyediakan laporan harian. Memberikan laporan penjualan yang mencakup pendapatan, jumlah transaksi, produk terjual, dan stok tersisa. Yang keempat, menyediakan laporan stok barang yang berfungsi untuk memberikan laporan stok barang yang terjual dalam hari yang sama. Dan yang kelima, ada mempermudah penggunaan dengan antarmuka sederhana berbasis Java Swing. Pengguna dapat mengoperasikan aplikasi tanpa pelatihan khusus. Selanjutnya tentang batasan-batasan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yudi Afandi. Kepada Yudi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai batasan masalah dalam proyek kami kali ini. Yang pertama ada batasan sistem. Dalam batasan sistem aplikasi ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi yang mendukung Java Runtime Environment atau JRE. Kemudian ada antarmuka yang dirancang menggunakan Java Swing sehingga tampilan yang kinerja optimal pada resolusi layar standar pada desktop ataupun laptop. Tiga, tidak mendukung integrasi dengan adanya perangkat seperti printer atau barcode scanner. Kemudian untuk batasan produknya, produk harus didefinisikan terlebih dahulu secara manual di dalam kode source sumber saat inisialisasi sistem. Kemudian, tidak mendukung pengelompokan produk berdasarkan kategori atau pengaturan harga yang dinamis. Ketiga, tidak ada fitur untuk menambahkan atau menghapus produk selama aplikasi sedang berjalan. Kemudian ada batasan transaksi. Yang pertama, tidak ada mekanisme untuk membatalkan transaksi yang sudah diproses. Yang kedua, diskon hanya berlaku pada total transaksi tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, tidak mendukung metode pembayaran selain pencatatan manual karena tidak ada koneksi dengan sistem pembayaran. Selanjutnya, yakni ada batasan laporan. Laporan hanya tersedia dalam bentuk teks yang ditampilkan melalui dialog aplikasi. Dan yang kedua, laporan hanya mencakup data transaksi harian selama aplikasi berjalan, dan data tidak disimpan untuk akses di hari berikutnya. Kemudian, tidak mendukung tidak mendukung format ekspor seperti PDF atau Excel untuk laporannya. Kemudian pada batasan pengguna, aplikasi dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu atau tidak multi-user dan kemudian tidak ada mekanisme autentikasi atau pengaturan hak akses pengguna. Baiklah, selanjutnya tentang eh, desain sistem dan metode dalam running aplikasi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Joshua Tambunan. Kepada Joshua, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yang pertama itu desain dari sistem kami.
Jadi desainnya tuh seperti ini. Langsung saja kita demokan. Yang pertama, kita bisa memilih barang, kemudian jika barang terus ditambahkan, maka akan langsung ditampilkan di sebelah sini. Kemudian jika barangnya itu lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika kita bayar, maka akan menampilkan struknya seperti ini. Ada total pembelian, diskon, dan pecahan kembaliannya. Kemudian kita bisa lakukan transaksi baru. Yang kemudian kita akan mencoba diskon, yaitu banyak 5%. Jika barangnya itu di atas 40.000 tapi masih di bawah 50.000, maka akan dapatkan potongan diskon sebesar 5%. Maka kita akan membayar, akan menampilkan stoknya juga. Kemudian jika kita menambahkan barang tapi tidak memasukkan jumlahnya, akan menampilkan pesan yaitu memasukkan jumlah yang valid. Kemudian jika kita membayar tapi tidak mengisi apa-apanya, maka akan menampilkan pesan keranjang masih kosong. Kemudian jika kita mendapatkan barang tetapi kita memasukkan uangnya itu kurang, maka akan menampilkan pembayaran Anda kurang. Selanjutnya ada laporan penjualan. Ini menampilkan detail transaksi, yaitu berapa banyak produk yang dijual dan total harganya. Kemudian ada laporan stok. Ini isinya ada berapa banyak stok yang tersisa dan jumlah yang terjual barang. Kemudian kita akan coba melakukan transaksi yaitu sebanyak 10 kali. Nah, jika sudah mencapai 10 transaksi, maka akan tampilkan pesan jika kita ingin mengakhiri penjualan. Jika kita ingin mengakhiri penjualan, maka akan menampilkan total pendapatan hari ini dan jumlah transaksi yang dilakukan. Dan juga jumlah produk yang terjual. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Akan ada pemaparan tentang kode-kode pada NetBeans yang akan disampaikan oleh rekan saya Yudi Afandi. Kepada Yudi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang telah diterapkan pada desain yang telah digunakan oleh teman saya tadi. Ya, adapun dalam kode-kode yang digunakan pertama, kita harus mendeklarasikan kelas untuk menyimpan informasi produk. Dalam kelas produk akan menyimpan nama, harga, stok, dan jumlah yang terjual. Kemudian pada kelas toko harian, di sini ada komponen untuk mengelola tabel daftar barang dan transaksi. Tabel dua tabel ini. Selanjutnya ada inisialisasi daftar produk yang tersedia dengan menggunakan array. Di sini ada produk minyak, beras, gula, telur, tepung, mie, dan lain-lain. Kemudian ada konstruktor untuk toko harian yang akan memanggil setup tabel dan juga setup event handler beserta ini komponen.
Selanjutnya, ini ada fungsi untuk mengatur tabel, produk, dan keranjang serta nilai awal komponen. Yang mana di dalamnya ada text field yang diambil dari tampilan ini, kita sesuaikannya. Jadi text field pertama untuk diskon dan lain-lain. Kemudian ada fungsi untuk menyimpan handler untuk tombol-tombol seperti button tambah, button laporan, dan lain-lain. Tambahkan proses transaksi, tampilan laporan, dan juga tampilan stok. Kemudian ada fungsi untuk memperbarui tampilan tabel produk dengan data-data yang terbaru. Dan juga selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan produk yang dipilih ke keranjang belanja dan melakukan validasi stok dan jumlah pembelian. Yang seperti tadi telah dijelaskan teman saya, apabila ingin menambahkannya, kita harus mengklik dulu daftar produknya, maka itu adalah fungsi dari selected row ini ya. Ini bawaan dari fungsi yang bisa kita gunakan pada JTable. Jadi apabila kita memilih baris itu, misalnya kita tidak ada memilih baris, maka akan menampilkan pilih produk terlebih dahulu. Dan juga ada try and catch yang berguna untuk menangkap error handling atau fungsi error handling yang apabila jumlahnya nol maka tidak bisa. Dia jumlah harus lebih dari nol, dan juga apabila jumlahnya lebih banyak dari stok maka akan menghasilkan pesan stok tidak mencukupi. Apabila kita mengisi dengan yang salah, maka akan mengisi pada jumlah yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan pesan masukkan jumlah yang valid. Selanjutnya ada fungsi untuk memperbarui tampilan total belanja, diskon, dan total akhir. Kemudian ada fungsi untuk menghitung diskon berdasarkan total belanja. Jika belanjanya lebih dari 50.000, maka akan diberikan diskon sebesar 10%. Dan else if, apabila belanjanya lebih dari 40.000, maka akan diberikan diskon sebesar 5%. Apabila tidak ada, maka return 0. Kemudian ada fungsi untuk memproses pembayaran dan menghasilkan struk, serta mencatat transaksi dan mengupdate stok yang ada. Yang dimana di dalam ini berfungsi untuk menangkap apa saja yang ada pada proses pembayarannya yang kita isikan pada pembayaran ini. Apabila kita keranjangnya masih kosong dan kita klik bayar, maka akan menghasilkan pesan keranjang masih kosong. Dan apabila tadi totalnya yang totalnya lebih banyak daripada bayar yang kita isikan, maka dia akan menghasilkan pesan pembayaran kurang. Dan juga ada fungsi untuk menghitung stok. Apabila stok habis, maka akan menghasilkan pesan stoknya habis. Kemudian ada fungsi untuk menghitung pecahan uang kembalian, yang dimana menggunakan map hash map, yang dimana digunakan untuk mencocokkan datanya. Map string di dalamnya ada perulangan yang digunakan untuk menghitung kembalian yang seperti 10.000, 50.000, 20.000, 10.000, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi untuk menghitung menampilkan struk pembelian dengan detail transaksi. Berikut tampilan kodenya. Dan juga ada fungsi untuk mencatat transaksi ke dalam laporan harian. Jadi agar laporan harian tadi disimpan, maka kita buat fungsinya. Kemudian ini untuk fungsi untuk menampilkan tampilan laporan hariannya, kita panggil pada di sini. Kemudian tampilan laporan stok yang digunakan untuk menampilkan dan menyimpan stok barang. Dan ini laporan akhir penjualan yang berisi data-data mengenai laporan penjualan yang telah terjual pada hari itu. Kemudian ada fungsi untuk transaksi baru yang berguna untuk tombol transaksi baru ini. Apabila kita klik, maka akan menghapus semua yang ada pada keranjang, info-info yang ada pada keranjang,
total belanja dan juga harga pembayarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yudi yang telah memaparkan kode-kode yang ada pada NetBeans. Selanjutnya, kesimpulan, dengan menggunakan aplikasi kasir Anda, ini mampu memberikan solusi efisien untuk pengelolaan toko sederhana. Dengan fitur-fitur seperti penghitungan transaksi otomatis, penerapan diskon, serta pembaruan stok, dan pembuatan laporan harian, aplikasi ini mempermudah pengguna dalam mencatat dan mengevaluasi aktivitas toko. Antarmuka yang sederhana menjadikan aplikasi ini mudah digunakan bahkan oleh pengguna dengan keterampilan teknologi dasar. Meskipun demikian, aplikasi ini memiliki keterbatasan, seperti tidak mendukung multi-user, tidak adanya fitur ekspor laporan, serta integrasi perangkat keras. Dengan pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini memiliki potensi untuk menjadi alat yang lebih komprehensif dan mendukung kebutuhan manajemen toko modern. Sekian dari kelompok 10. Eh, Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.